Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang barusan kita baca itu adalah peristiwa pada waktu murid-murid Yesus pertama kali dipanggil di tepi danau Galilea atau danau Genesaret. Gitu ya, pada waktu itu mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan, tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus suruh mereka supaya ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala di sana. Gitu ya, waktu itu Simon Petrus berkata, "Sudah semalam-malaman kami melakukannya dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami akan melakukannya juga." Dan kita tahu kalau kita lihat cerita kelanjutannya dalam firman Tuhan, kemudian mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Dan dikatakan jalannya hampir robek sehingga mereka memanggil teman-teman mereka, gitu ya. Dan pada waktu itu Simon menghampiri Yesus dan berkata bahwa aku ini orang berdosa, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Dan Yesus berkata kepada Simon bahwa engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Yang saya sorot di dalam video ini adalah tentang bagaimana pada waktu itu Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan solusi pada saat satu kondisi di mana seorang nelayan yang sangat berpengalaman, pada satu keadaan itu di mana dia tidak bisa menangkap apa-apa. Dan di sana Yesus hadir memberikan satu solusi. Di sana Yesus berkata kepada Simon, suruh ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu di sana, gitu ya. Dalam pikiran kita secara manusia, kita berpikir bahwa Yesus sama sekali bukan orang yang berpengalaman dalam hal menjala ikan, karena dia bukan seorang nelayan, gitu ya. Dan kita berpikir tentunya Simon Petrus dan teman-temannya itu adalah orang yang sejak lahir mereka ada berkecimpung dan kehidupan mereka semuanya dari hal menangkap ikan. Logika kita berpikir bahwa secara manusia Simon Petrus dan teman-temannya jauh lebih berpengalaman dalam hal menangkap ikan. Dia jauh lebih tahu di tempat mana yang banyak ikannya, di tempat mana yang tidak ada ikannya, pada saat kapan waktu yang tepat untuk menjala ikan, dan semuanya mereka sudah sangat hidupi sehari-hari. Gitu. Tetapi pada satu momen ini, maka di sana Yesus muncul dan memberikan satu solusi yang sebenarnya Simon tidak mampu melakukan itu walaupun dia seorang yang sudah berpengalaman dalam hal menjala ikan. Gitu. Dan pada video ini saya ingin membahas mengenai sedikit tentang bagaimana Yesus menjadi solusi dalam segala aspek kehidupan kita. Betul, Yesus memang tidak pernah jadi nelayan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia lahir menjadi manusia melalui Maria, dan Yusuf adalah seorang tukang kayu. Kita akan lihat ayatnya, saudaraku ya. Itu ada di dalam, dalam Matius 13 ayat 55. Bagaimana pada waktu itu Yesus ditolak di Nazaret karena orang-orang di sekitarnya tahu kalau Yesus adalah anak Yusuf tukang kayu, ya. Matius 13 ayat 55 dikatakan, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?" Gitu ya. Dan kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Yesus berkata seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, dan di tempat itu Yesus tidak banyak mengadakan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Gitu. Cuma dari sini kita bisa melihat bahwa latar belakang kehidupan Yesus selama waktu jadi manusia, memang dia tidak berpengalaman dalam hal menangkap ikan, karena dia ada bersama-sama dengan orang tuanya, dia ada bersama-sama dengan Yusuf dan Maria, dan Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi logika kita berpikirnya Yesus pengalamannya adalah dalam hal perkayuan gitu. Dia sama sekali tidak punya pengalaman dalam hal menangkap ikan. Tetapi yang kita lihat di sini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana satu pribadi yang bukan manusia biasa, dia adalah Allah sendiri, itu memberikan solusi kepada seorang nelayan yang sudah sangat berpengalaman menangkap ikan dan memberikan jalan keluar dengan masalah yang dia hadapi. Dan pada waktu itu kemudian Simon Petrus bisa menangkap ikan yang sangat banyak, lebih dari segala sesuatunya, dan itu membuat dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa, dan Yesus yang ada di sana bukan manusia biasa. Gitu ya. Di sini saya ingin memberikan gambaran buat kita semua tentang satu pribadi yang memberikan solusi dalam banyak perkara dalam kehidupan kita. Gitu ya. Anda dan saya mungkin ada di antara kita. Anda mungkin seorang mahasiswa. Yesus tidak pernah jadi mahasiswa. Tapi saya yakin dan percaya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Anda punya masalah dengan studi Anda, Yesus itulah jawabannya. Dia bisa memberikan solusi, dia bisa memberikan jalan keluar tatkala kita berhadapan dengan satu masalah. Gitu ya. Anda punya masalah dalam studi, minta pertolongan pada dia bisa memberikan bantuan buat kita semua. Gitu. Anda mungkin di antara kita yang menjadi pedagang. Yesus tidak pernah menjadi pedagang.
gitu ya. Sama seperti tadi, Yesus tidak pernah jadi nelayan, tapi dia sudah menyatakan kekuasaannya dan dia menolong Simon Petrus mengatasi masalah pada saat dia menangkap ikan. Hal yang sama juga ada, dan saya mungkin ada di antara kita yang usahanya berdagang. Yesus tidak pernah berdagang, tetapi percayalah saudaraku bahwa dia sanggup memberikan solusi pada saat kita punya masalah dalam hal keadaan berdagang di usaha kita. Gitu. Dan dalam banyak aspek kehidupan kita, dia adalah pribadi yang adalah Allah sendiri, dan dia tahu persis bagaimana melakukan sesuatu untuk menolong umatnya. Gitu ya. Anda dan saya mungkin ada di antara kita yang karyawan. Yesus tidak pernah jadi karyawan. Entah jadi karyawan dalam satu perusahaan, entah jadi karyawan dalam sebuah pabrik. Yesus tidak pernah mengalami itu semua. Tapi percayalah saudaraku bahwa dia sanggup memberikan solusi pada saat kita mengalami masalah di pekerjaan kita. Gitu ya. Anda seorang pimpinan perusahaan. Yesus tidak pernah jadi pimpinan perusahaan. Tetapi percayalah kalau kita mencari pertolongan pada dia, dia bisa memberikan solusi dengan masalah persoalan dalam perusahaan yang sedang kita hadapi. Jelas, saudaraku? Dari sini saya ingin memberikan gambaran bahwa melalui peristiwa yang tadi, bagaimana Yesus yang tidak berpengalaman sebagai nelayan, dia bisa memberikan solusi kepada Simon Petrus dan teman-temannya tentang hal menangkap ikan. Dan itu menjadikan mereka satu pribadi yang lebih dari sekedar penangkap ikan, mereka menjadi penjala manusia. Gitu. Anda dan saya pada saat kita berhadapan dengan masalah, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai karyawan perusahaan, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai pimpinan perusahaan, Anda sebagai pedagang, dan masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita menyerahkan pada dia dan kita minta pertolongannya, dia siap menolong kita dan dia siap membantu kita. Dan percayalah bahwa dia memberikan solusi yang jauh lebih baik dari siapapun juga. Dan itu membuat kita meningkat. Seperti Petrus tadi, dia tidak lagi menjadi penjala manusia, tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi jadi penjala manusia. Gantungan harap kita kepada Tuhan. Cari solusi kehidupan kita padanya. Dan pada dia ada segala jawaban, pada dia ada segala jalan keluar, karena dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia sanggup menolong kita semua dengan segala tantangan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Mari andalkan Tuhan senantiasa, mari cari dia senantiasa. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.